Bambang Nurdiansyah, ada Otto Maniani dan Elton Maran juga yang kali ini menjadi starter. Dan kita nantikan skuad atau susunan pemain dari Persidafon-Davonsoro asuhan Sergei Dubrovin. Ya, ada pergantian penjaga gawang Jen Wilson Aleng yang kebobolan 5 gol di kandang Sriwijaya diganti oleh Celsius Gipsy kali ini sebagai starter. Janus Maniani. Kita akan segera mengikuti babak pertama Persiram Raja Ampat menghadapi Persidafon-Davonsoro. Pada laga sebelumnya, Persiram berhasil unggul 3-1 atas Delras di tempat yang sama. Sementara itu, tim lainnya dari Papua, Persidafon-Davonsoro, takluk dengan 5-0 dari Sriwijaya FC beberapa hari yang lalu. Ya, sebuah kerja berat tentunya bagi Persidafon dan pelatih Sergei Dubrovin karena kekalahan yang sangat telak dengan skor 5-0. Mereka harus bisa bangkit, tapi di kubu Persiram ini juga menjadi sebuah partai yang masuk dalam ultimatum manajemen. Mereka harus bisa tampil bagus di 4 pertandingan dan ini adalah pertandingan kedua setelah mereka menang atas Deltras 3-1. Setelah ini mereka akan melakukan tur ke Sumatera, ke kandang PSAP dan PSMS. Manajemen Persiram memberikan ultimatum harus tampil bagus kepada semua pemain dan kepada pelatih Bambang Nurdiansyah. Pelanggaran pertama terhadap Bomsong, striker Persiram Raja Ampat oleh Marcelo Sirelli. Lemparan ke dalam bagi Persiram Raja Ampat, ini dia Gideon. Pemain yang senantiasa melakukan penetrasi hingga ke depan. Pemain yang posisi aslinya dalam merupakan pemain bertahan. Iya, sebuah kontrol yang salah dari Rasmoyo. Benson kali ini. Bomsong. Masih Bomsong berusaha melewati Francisco Rumkabu. Masih Bomsong berbahaya. Ini dia. Wow. Sayang sekali. Peluang pertama bagi Persiram, Octavianus Maniani. Juga masih gagal memperoleh bola Bomsong. Ngon Ajam. Patrick Wanggai, pemain timnas Indonesia pada ajang SEA Games. Ya, kelihatan sekali di menit-menit awal ini para pemain Persiram langsung mengambil inisiatif serangan. Motivasi mereka benar-benar terlihat untuk memetik kemenangan kedua setelah menang di pertandingan ke-10 melawan Deltras dengan skor 3-1. Mereka juga kelihatan sekali berusaha memanfaatkan hasil buruk yang dipetik oleh Persidafon di kandang Sriwijaya. Tekanan kembali datang dari Persiram Raja Ampat. Masih mampu terbaca dengan baik oleh pemain bertahan Persidafon-Davonsoro. Kontrol bola yang kurang cermat dari Ngon Ajam menghasilkan lemparan ke dalam bagi tuan rumah Persiram Raja Ampat. Francisco Rumkabu, Marcelo Sirelli. Sebuah umpan lambung jauh ke depan. Namun lebih dekat ke penjaga gawang Wempi Obure. Ya, tampaknya pelatih BN kembali mempercayakan gawang dikawal oleh Wempi Obure menempatkan Ari Kurniawan sebagai penjaga gawang cadangan. Ya, posisi penjaga gawang ini sama seperti posisi gelandang di kubu Persiram. Pelatih Bambang Nurdiansyah masih mencari-cari siapa yang paling tepat. Hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Persiram setelah crossing yang dilepaskan Tomiyuki Sakai mengenai kepala salah seorang pemain Persidafon-Davonsoro. Ini dia Benson. Saya Pelo Benson, pemain asal Liberia. Dan sang kapten kesebelasan Octavianus Maniani.
Bersiap-siap, ada Elton Maran di kotak penalti. Juga ada Sanun Alkati. Octavianus Maniani. Ya. Terlalu tajam, langsung mengarah ke tiang jauh. Pencipta 6 gol sejauh ini bagi Persiram, Bomsong. Ini adalah gebrakan pertama dari Bomsong. Kita lihat crossing yang sangat sempurna sebetulnya. Ada Tomoyuki Sakai dan Esaiah Pelo Benson yang sama-sama tidak bisa memanfaatkan crossing dari Bomsong. Benson. Pemain yang belum juga mampu menciptakan gol bagi Persiram dalam 10 laga yang telah dilaluinya di awal musim ini. Bomsong. Masih Bomsong. Lepaskan crossing, Bomsong. Elton Maran yang dituju. Masih ada Sirelli. Ya, kembali menghasilkan tendangan pojok yang kedua bagi Persiram. Di menit ke-7 babak pertama, Elton Maran, pemain yang berhasil menciptakan 1 gol menghadapi Delta Sidoarjo beberapa hari yang lalu. Monajam turut membantu pertahanan bagi Persidafon. Tomoyuki Sakai, Bomsong, sebuah penyelamatan dari Celsius Gepse, menjaga gawang Persidafon. Kubai Kudian, Octavianus Maniani, duel 1 lawan 1 menghadapi pemain jangkung Ngon Ajam. Pelanggaran tampaknya dilakukan striker Persidafon, Ngon Ajam. Ya, seorang striker Ngon Ajam yang harus turun sampai jauh ke lini pertahanan tentu memperlihatkan bagaimana pertahanan dari Persidafon ini sedang berada dalam tekanan. Tendangan bebas bagi Persidafon, kembali Octavianus Maniani. Octo Maniani. Ya, berusaha sebuah heading dilepaskan oleh Benson, namun masih belum menuju sasaran. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persidafon. Octavianus Maniani baru menciptakan 3 gol bagi Persiram sejauh ini. Ngonajam. Masih Ngonajam. Iya, Petri Wanggai. Petri Wanggai sedikit ke kanan, berbahaya. Masih mampu diselamatkan pemain-pemain Persiram Raja Ampat. Hampir saja membahayakan tadi umpan dari Patrick Wanggai. Harus berhati-hati para pemain Persiram karena mereka kelihatan terlalu asik menyerang, sehingga 1 kali serangan saja dari Persidafon sudah cukup untuk melahirkan situasi yang cukup berbahaya. Wow, sebuah kesalahan, blunder, jatuh di kaki Bomsong. Bomsong! Nyaris membahayakan gawang Persidafon. Sebuah kesalahan mendasar dilakukan pemain bertahan Persidafon. Umpan pendek yang justru jatuh di kaki Bomsong. Ya, sangat fatal. Kesalahan ataupun passing dari Edison Ames. Di lini pertahanan dia memberikan bola kepada Bomsong. Masih beruntung pertahanan dari Persidafon tidak kebobolan karena tendangan Bomsong masih melambung ke atas mistar. 6 gol sudah dicetak oleh Bomsong sampai sejauh ini. Kapten ke-11 Christian Warobai, Rasmoyo, berpindah ke sisi kiri. Pelanggaran tampaknya dilakukan Francisco Rumkabu
terhadap Oktomanian yang berpindah ke sisi sebelah kanan, berganti posisi dengan Nasution Karubaba. Octavianus Maniani, wow, sangat cekatan, berhasil melewati satu pemain. Pemain yang kembali diturunkan dalam laga sore ini, Kubai Kudian, setelah pada laga menghadapi Delta Sidoarjo tidak dapat diturunkan, akumulasi kartu kuning. Christian Warobai, Patrick Wanggai, kembali jatuh di kaki Warobai. Patrick Wanggai, dibayang-bayang Kubai Kudian. Ini dia pemain yang tampil sangat gemilang, membela timnas Indonesia pada ajang SEA Games beberapa bulan yang lalu. Menghantarkan Indonesia sekaligus tampil pada Grand Final menghadapi Malaysia dan memperoleh medali perak saat itu. Tidak ingin mengambil resiko, pemain asal Argentina Marcelo Cirelli. 1 dari 3 legion asing yang diturunkan sekaligus oleh Sergei Dubrovin. Dalam laga sore ini, Octavianus Maniani. Bomsong. Jauh ke belakang, Kubai Kudian yang dituju. Wow, tendangan spekulasi yang sangat-sangat jauh jaraknya dilepaskan oleh defender asal Liberia. Ya, sebuah percobaan yang tidak terlalu efektif, jauh, sangat jauh dari sasaran. Kita lihat di bangku cadangan Persidafon. Masih ada nama Edward Ifak Dalam yang menjadi pemain paling senior dengan usia 37 tahun di Persidafon. Masih menderita sedikit gangguan cedera agaknya Edu Ifak Dalam sehingga tidak dimainkan sebagai pemain starter. Kubai Kudian. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persiram Raja Ampat. Instruksi kecil diberikan oleh pengatur pertahanan Persiram Kubai Kudian. Benson, Oktomaniani, gagal melewati Rasmoyo, Octavianus Maniani. Ya, pelanggaran oleh Rasmoyo, sedikit aksi nakal pemain yang juga pernah membela Delta Sidoarjo. Dan ini dia instruksi dari pinggir lapangan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah. Octavianus Maniani. Berbahaya, Bomsong ada di sana. Oh, offside. Tampaknya Bomsong, pencipta 6 gol, dan juga Tomoyuki Sakai sudah berada pada posisi offside sebelum mendapatkan umpan dari Octavianus Maniani. Ya, Bomsong yang berada dalam posisi offside, tipis memang Bomsong. Sedangkan Tomoyuki Sakai tidak berada dalam posisi offside, tapi memang bola lebih dekat ke arah Bomsong. Selain Bomsong dalam laga sore ini, pemain asing yang langsung diturunkan oleh Persiram Raja Ampat adalah Kubai Kudian dan juga Tomoyuki Sakai serta Benson. Ini adalah merupakan laga yang ke-11 bagi Persiram Raja Ampat. Tim yang baru dibentuk pada tahun 2004 ini tampil sangat mengesankan dalam kancah persepak bola nasional dalam kurun waktu 6-7 tahun. Mereka
mampu tampil dari divisi 3 hingga menjelma menjadi salah satu kekuatan di Indonesia Super League musim ini. Ya, selama 2 musim belakangan memang Persiram ini menjadi sebuah kekuatan baru. Meskipun baru dibentuk tahun 2004. Sama sebetulnya dengan Persidafon yang selama 2 musim memiliki pemain-pemain yang cukup berpengalaman. Kubay Kudian. Masih belum mampu mengancam gawang Celsius Gepse. Tekanan yang diberikan oleh Persiram Raja Ampat. Michel melewati 2 pemain berbahaya. Patrick Wanggai dan gol! Pemain yang memang tidak harus diberi peluang sedikit pun. Patrick Wanggai mampu menjebol gawang Persiram Raja Ampat pada menit ke-16 dan merubah kedudukan menjadi 0-1. Ya, praktis hanya 2 serangan yang dibangun oleh Persidafon sepanjang 16 menit babak pertama. Karena memang mereka berada dalam tekanan Persiram, tapi 2 serangan tersebut sangat berbahaya dan yang kedua dimanfaatkan secara maksimal oleh Patrick Wanggai. Umpan dari Michel Nere, ini adalah anak dari gelandang era 80-an, Ruli Nere. Betul sekali Bung, dan ini dia tidak memberi ampun. Pemain yang memang sangat tajam, Patrick Wanggai. Kesalahan sedikit dari lini belakang Persiram Raja Ampat tidak disia-siakan oleh pemain yang lahir tahun 89 ini. Merubah kedudukan menjadi 0-1. Ini dia salah satu kelebihan yang dimiliki oleh pemain Patrick Wanggai. Luar biasa. 1 peluang, 1 gol bagi Persidafon Davonsoro. Ya, ada keterlambatan dari Stefan Hendambo untuk menutup ataupun melakukan blocking tendangan dari Patrick Wanggai sehingga Patrick bisa menjebol gawang dari Persiram. Gol yang juga menjadi gol ke-7 bagi Patrick Wanggai dalam 11 laga yang telah dilakoninya bersama Persidafon Davonsoro. Tertinggal saat ini tim tuan rumah Persiram Raja Ampat. Dan ini adalah merupakan gol yang ke-29 yang bersarang ke gawang Persiram Raja Ampat. Ya, 11 pertandingan dan sudah kebobolan 29 gol. Ini memperlihatkan bagaimana rapuhnya pertahanan dari Persiram Raja Ampat. Sebuah pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah. Hanya bisa mencetak 12 gol, tidak sampai separuh dari kebobolan. Sebaliknya, gol yang baru saja diciptakan oleh Patrick Wanggai adalah merupakan gol yang ke-14 yang diciptakan oleh Persidafon Davonsoro dan 7 diantaranya dihadiahkan oleh Patrick Wanggai. Ngonajam, Patrick Wanggai, masih Wanggai, kerjasama dengan Michel, berbahaya. Wow, sayang sekali hanya terlambat beberapa detik atau sepersekian detik. Ngonajam, Timmy Dixon. Tekanan kembali datang dari Persidafon. Sireli, Rasmoyo, Patrick Wanggai. Duel 1 lawan 1 berhasil dimenangkan Patrick Wanggai, berbahaya dan 2-0. Gol tercipta bagi Persidafon Davonsoro begitu mudah dan kali ini berhasil dilaksanakan oleh Michel Nere. Ya, saling berbalas assist dan saling mencetak gol. 2 menit yang lalu Michel Nere yang memberikan umpan kepada Patrick Wanggai dan kali ini giliran Patrick Wanggai yang memberikan umpan kepada Michel untuk menjebol gawang dari Persiram Raja Ampat. Terlihat sekali bagaimana pemain-pemain Persiram agak goyah konsentrasinya setelah terciptanya gol Patrick Wanggai. Kita bisa melihat Patrick Wanggai bagaimana memberikan umpan yang sangat akurat dan
Lagi-lagi Stefan Hendambo yang memberikan keleluasaan bagi Michel Nere, tidak terlalu ketat menjaga Michel sehingga bisa menguasai ataupun melepaskan tendangan yang langsung menjebol gawang Celsius Gebze. Ya, tampaknya duel 1 lawan 1. Patrick Wanggai dan juga Octavianus Maniani menjadi sumber malapetaka bagi Persiram untuk yang kedua kalinya. Dan dengan sangat dingin, sangat tenang, putra Ruli Nere ini berhasil menjebol gawang Persiram Raja Ampat untuk yang kedua kalinya. Merubah kedudukan menjadi 0-2. Tekanan datang dari Octavianus Maniani. Ini dia pencipta gol kedua bagi Persidafon Davonsoro. Michel Leonard Nere dan pelatih Bambang Nurdiansyah tampak langsung memegang keningnya. Kebobolan 2 gol hanya dalam tempo 3 menit. Ya, sebetulnya pemain-pemain Persiram ini berada dalam rasa percaya diri yang cukup tinggi. Hanya saja memang bisa menjadi bumerang dan ini terbukti karena sejak menit-menit awal mereka memegang jalannya permainan, menciptakan beberapa peluang, tapi justru kebobolan melalui gol dari Patrick Wanggai dan dalam waktu yang cukup cepat kembali kebobolan melalui gol Michel Nere. Ini sebuah pertanda bahwa agak goyah konsentrasi setelah mereka bisa mencetak beberapa peluang tapi justru kebobolan. Ya, tampaknya harus lebih bekerja keras Bomsong untuk bisa menjebol gawang Persidafon Davonsoro sekaligus memperkecil ketertinggalan mereka. Francisco Rumkabu ataupun Zico menghasilkan tendangan bebas bagi Persiram Raja Ampat. Dihadapi Tomoyuki Sakai, tampak sangat-sangat tidak percaya Bambang Nurdiansyah atas 2 gol yang telah bersarang ke gawangnya. Tomoyuki Sakai masih membentur Rasmoyo. Tendangan keras yang dilepaskan Persiram Raja Ampat. Lebar ke kiri kali ini Octavianus Maniani. Berusaha menciptakan peluang. Kali ini Nasution Karubaba melebar ke kanan. Tomoyuki Sakai, Nasution Karubaba. Tendangan keras Nasution Karubaba. Sebuah keputusan yang tepat dilepaskan oleh NK alias Nasution Karubaba. Sebuah kerjasama Tomoyuki Sakai dan Nasution Karubaba. Keputusan yang tepat karena memang ada banyak pemain yang berkumpul di dalam kotak penalti, pemain-pemain Persidafon, sehingga Nasution memutuskan untuk melakukan percobaan dan cukup mengancam gawang dari Celsius Gebze. Luar biasa kemampuan pemain-pemain depan dari Persidafon Davonsoro menciptakan 2 gol hanya dalam tempo 3 menit. Dan kedua gol yang tercipta adalah merupakan kerjasama antara 2 pemain, Patrick Wanggai dan juga Michel Nere. Ya, instruksi sedikit lebih keras diberikan oleh Bambang Nurdiansyah. Tampaknya keberadaan Kubai Kuldian di belakang tidak membuat pertahanan Persiram lebih kuat jika berbanding kemampuan mereka menghadapi Delta Sidoarjo beberapa hari yang lalu. Saat itu dalam laga 2 kali 45 menit mereka hanya kebobolan 1 gol dan berhasil menjebol gawang Deltras 3 gol. Ya, kartu kuning akhirnya diberikan oleh wasit Johnny Parera terhadap Andre Ibo. Sedikit
tampak aksi nakal dari Andri Ibo terhadap Tomoyuki Sakai. Elton Maran bukan offside, masih Elton Maran mengangkat bola, berbahaya, peluang bagi Persiram Raja Ampat. Christian Warobai, kapten ke-11, serangan balik dari Persidafon. Itimi Dixon, kembali Christian Warobai yang dituju. Disapu saja oleh Sanun Al-Kadri. Octavianus kali ini kembali berpindah ke posisi asli di kiri luar, Octavianus Maniani. Monajam. Mitchell Nere melebar ke kiri. Ziko Rumkabu. Salah pengertian Ziko dan juga Patrick Wanggai. Nasution Karubaba. Sebuah umpan terobosan ke depan, kontrol bola yang tidak cermat dari Bomsong menggagalkan peluang bagi Persiram Raja Ampat. Ya, kita bisa melihat bagaimana para pemain Persidafon setelah 2 gol tercipta, mereka kembali bisa memberikan perlawanan, tidak berada dalam tekanan terus-menerus dari kubu Persiram. Masih cukup disiplin para pemain belakang Persidafon yang digalang oleh Edison Ames, Marcelo Sirelli, dan Andri Ibo. Iya, akankah ini menjadi peluang bagi Persiram Raja Ampat untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka saat ini dihadapi kapten ke-11 Octavianus Maniani. Hanya beberapa meter di luar kotak penalti Persidafon Dafonsoro. Kita nantikan Octavianus Maniani langsung ke tiang jauh. Sebuah penyelamatan gemilang dari penjaga gawang Celsius Gepse membuang peluang bagi Persiram untuk yang kesekian kalinya. Ya, mengarah langsung ke gawang dan on target memang, tendangan bebas dari Ottomaniani. Tugas yang berat bagi Otto sebagai kapten memimpin rekan-rekannya yang sedang tertinggal 2 gol. Pemain yang masih berusia 22 tahun, Octavianus Maniani, tampil sebagai bintang lapangan dalam laga Piala AFF Desember 2010. Sebuah set piece kembali lahir bagi Persiram Raja Ampat. Dan kali ini akan dihadapi Tomoyuki Sakai. Pemain asal Jepang, Tomoyuki Sakai. Ada Bomsong, dikawal 2 pemain sekaligus. Wow. Sebuah antisipasi yang sangat tepat penjaga gawang Celsius Gepse. Tomoyuki Sakai bersama Martin Tau di kubu Persiram menjadikan Martin dan juga Tomo sebagai pemain yang paling senior, kelahiran tahun 79. Kubai Kudian, Sakai, masih Sakai, Benson, berpindah ke sisi sebelah kanan, Nasution Karubaba, berhasil dikontrol dengan baik Ngon Ajam. Tekanan kembali datang dari Persidafon, Itimi Dixon. Ya, Elton Maran kali ini peluang bagi Persiram Raja Ampat. Elton Maran, ini dia. Oh, sayang sekali, peluang yang sangat terbuka, tinggal berhadapan dengan penjaga gawang Celsius Gepse. Pemain Elton Maran masih gagal menjebol gawang Persidafon Dafonsoro. Ya, saya rasa ini adalah peluang yang sangat krusial sebetulnya. Kalau saja Elton Maran bisa mencetak gol, tentu semangat para pemain Persiram akan kembali tersulut dan semakin bersemangat. Sayang sekali sudah berhadapan dengan
Celsius GFC, tapi sama sekali tidak bisa mengarahkan bola. Kurang tenang kelihatan Elton Maran. Ini adalah sebuah umpan yang berasal dari lini belakang dan menyentuh seorang pemain Persidafon sehingga Elton tidak terjebak dalam posisi offside. Kita lihat. Iya, bagaimana ekspresi penuh kekecewaan dari ofisial Persiram Raja Ampat. Tekanan Octavianus Maniani kali ini langsung diarahkan ke gawang, terlalu lemah. Patut disayangkan Bung Erwin. Peluang Elton Maran untuk bisa menciptakan gol bagi Persiram harus terbuang percuma. Ya, probabilitasnya sangat besar sebetulnya untuk Elton mencetak gol karena sangat bebas posisinya. Offside Elton Maran kali ini. Menerima true pass dari Octavianus Maniani. Ini dia pemain atau salah satu pemain termuda yang dimiliki oleh Persiram Raja Ampat, Elton Maran. Pemain yang lahir tahun 89, satu angkatan dengan Octavianus Maniani. Berhasil menciptakan satu gol menghadapi Delta Sidoarjo beberapa hari yang lalu. Elton Maran. Masih Elton. Terlalu terburu-buru Elton Maran. Tampaknya ingin memberikan umpan pendek kepada Tomoyuki Sakai. Dibuang saja oleh Andri Ibo. Lemparan ke dalam bagi Persiram Raja Ampat di daerah pertahanan Persidafon Davonsoro. Saya Pelo Benson. Bomsong masih belum mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bomsong dibuang oleh Andri Ibo, hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Persiram Raja Ampat. Ini dia pemain yang telah menciptakan 6 gol bagi Persiram dalam musim ini dari 10 laga yang telah dilaluinya. Wow, sangat-sangat tidak beruntung Persiram Raja Ampat dalam laga memasuki ke menit ke-33 sore ini. Peluang yang ke-7, Bung. Ya, sebuah sundulan yang sangat akurat dari Pelo Benson. Kita lihat masih ada satu orang pemain yang menyelamatkan di bawah mistar gawang. Iya, berusaha mengontrol emosi saya Benson. Tendangan pojok yang keempat tampaknya bagi Persiram Raja Ampat, Octavianus Maniani. Tampaknya sudah memperoleh 6 tendangan pojok Persiram Raja Ampat di babak pertama. Ya, jalannya permainan kembali didominasi oleh para pemain Persiram. Sedikit terganggu konsentrasi mereka setelah 2 gol tercipta. Sehingga pemain-pemain Persidafon bisa sedikit mengimbangi. Kita lihat dua peluang dari Esaiah Pelo Benson. Ada Itimi Dixon tadi yang menyelamatkan gawang Persidafon dari kebobolan. Kontrol bola yang juga gagal dari Gideon Victor Wai. Tampil sejauh ini berhasil membuat sebuah pertahanan yang cukup baik.
Marcelo Sirelli. Kubay Kudian. Patrick Wanggai, pencipta gol pertama bagi Persidafon. Masih Patrick Wanggai. Kembali Michel Nere. Masih Michel Nere melepaskan crossing dan Patrick Wanggai yang dituju. Sebuah kerjasama 1-2 antara dua pemain ini memang senantiasa menakutkan lini pertahanan Persiram Raja Ampat, Bung Erwin. Ya, dan sangat akurat memang kita lihat kerjasama hanya dua orang pemain ini saja, Michel Nere serta Patrick Wanggai, tapi benar-benar sangat menusuk serangan dari kedua pemain. Sayang sekali memang tendangan dari Patrick Wanggai tadi tidak dilakukan dengan kekuatan kaki kiri yang menjadi ciri khas dari Patrick sehingga tidak terlalu akurat. Tapi masih bisa dimanfaatkan ini tentu tendangan sudut yang diperoleh Persidafon. Tendangan pojok yang pertama bagi Persidafon Dafonsoro. Bomsong, rebutan bola dengan Marcelo Sirelli. Masih Bomsong melewati Rismoyo. Bomsong memasuki jantung pertahanan Persidafon kali ini. Tomoyuki Sakai, Isaiah Benson. Masih lemah tendangan yang dilepaskan Isaiah Benson. Masih Isaiah Benson. Dan gagal melewati Ziko Rumkabu. Ya, kita bisa melihat bagaimana kokohnya pertahanan dari Persidafon. Mereka benar-benar sangat disiplin menjaga permainan. Di lini belakang tentunya sangat berbeda dengan penampilan lini belakang dari Persiram. Hanya sekitar 4 kali menerima serangan yang benar-benar berbahaya dari Persidafon, tapi pemain Persiram sudah kebobolan 2 gol. Terlalu tas bola dari Ngon Ajam, gagal dikontrol oleh Patrick Wanggai. Lemparan ke dalam bagi Persiram Raja Ampat. Kubay Kudian. Sakai. Octavianus Maniani. Masih Maniani. Ya, pelanggaran tampaknya terhadap Octavianus Maniani. Sakai. Berbahaya sebuah flashing ball dari Gideon Victor Wai. Ini dia bagaimana Gideon Victor Wai berusaha menempatkan bola namun lebih dekat ke penjaga gawang Celsius Gepse. Steven Henambo, Gideon berpindah ke sisi sebelah kanan. Sanun Al-Kadri tadi. Kali ini Nasution Karubaba. Sanun. Gideon berpindah ke sisi sebelah kiri. Gideon, tekanan dari Persiram Raja Ampat. Rismoyo. Jauh keluar dari sarangnya penjaga gawang Wempi Obure. Ya, Bung Erwin, sedikit mengherankan bagaimana penampilan kedua tim. Mengenakan kostum yang agak nyaru warnanya. Dengan lebih didominasi oleh warna biru yang sama, Bung. Ya, harusnya Persidafon sebagai tim yang bermain tandang, memakai kostum tandang. Tentu ini sedikit membingungkan karena dua warna yang dominan dengan warna biru. Kita bisa melihat bagaimana agak membingungkan penampilan ataupun kedua tim memakai pakaian yang hampir sama warnanya. Hanya dibedakan oleh warna hitam dan merah saja. Mereka sama-sama dominan dengan warna biru. Octavianus Maniani berbahaya dan gol!
Akhirnya lahir gol balasan untuk yang pertama dari Persiram Raja Ampat. Melalui 2 sentuhan, Octavianus Maniani memberikan crossing menyusup tanah dan tidak disia-siakan oleh Bomsong, menjadi gol ke-7 baginya bersama Persiram Raja Ampat. Ya, setelah terus-menerus digedor, para pemain Persidafon akhirnya kebobolan juga melalui sebuah kombinasi yang cukup rapi. Kita lihat Otto Maniani melewati Itimi Dixon, mengirimkan umpan yang cukup akurat pada Bomsong. Sama sekali tidak terkawal. Kita bisa melihat bagaimana rapuhnya kali ini pertahanan dari Persidafon. Tidak ada kawalan bagi Bomsong di depan gawang Celsius GFC. Gol yang sangat penuh makna bagi Persiram Raja Ampat, membuat ketertinggalan mereka saat ini menjadi tipis 1-2. Memasuki menit ke-40 di babak pertama. Ya, dengan kualitas serangan ataupun intensitas serangan yang sangat sering, tentu para pemain Persiram berharap bisa sesegera mungkin mencetak gol untuk memperkecil kedudukan terlebih dahulu sebelum babak pertama selesai, untuk mempermudah kerja mereka di babak kedua mengejar ketertinggalan di partai kandang. Pelanggaran oleh Ziko Rumkabu terhadap Benson. Ya, Ziko Rumkabu ini yang membiarkan Bomsong untuk bergerak bebas di depan Celsius GFC sebelum tercipta gol. Sebuah kelengahan dari Ziko tentunya. Disapu saja oleh Sanun Al-Qadri, tidak memberi kesempatan kepada Patrick Wanggai. Tampaknya kali ini pelatih Bambang Nurdiansyah menginstruksikan kepada Sanun Al-Qadri untuk memberikan pengawalan yang ketat dan rapat terhadap pergerakan Patrick Wanggai. Kembali kita melihat bagaimana Sanun menempel dengan sangat ketat Patrick Wanggai. Benson, Octavianus Maniani berhadapan dengan Itimi Dixon. Kubai Kudian, satu di antara 2 pemain Persiram yang berasal dari Liberia. Kubai Kudian dan juga Benson. Nasution Karubaba, Bomsong jatuh di kaki Rismoyo. Patrick Wanggai kali ini. Christian Warobai, kapten ke-11 Persidafon Dafonsoro. Rismoyo, Zirelli, Ziko Rumkabu masih terus mencari celah. Pemain-pemain Persidafon, kapten ke-11 Christian Warobai, Itimi Dixon. Berusaha melewati Octavianus Maniani. Ini dia Itimi Dixon, pemain yang juga sempat merumput pada Singapore League. Ya, pemain naturalisasi Opan, asal Nigeria yang memiliki juga kewarganegaraan Singapura, Itimi Dixon. Wow, sebuah keberanian pemain-pemain belakang dari Persidafon Dafonsoro. Beberapa penyelamatan gemilang berhasil dipertontonkan oleh Celsius GFC. Kembali terlepas Octavianus Maniani. Masih Octavianus Maniani. Octavianus Maniani dan ya, sayang sekali tampaknya tidak ada satupun pemain dari second line di kubu Persiram Raja Ampat. Ya, sudah sama-sama masuk ke dalam kotak penalti dan terlambat melakukan backup para pemain gelandang dari Persiram, sehingga tidak ada yang menyambut bola rebound yang hasil tendangan dari Otto Maniani yang ditahan oleh Celsius GFC. Ini dia beberapa kali Octavianus berhasil menusuk lewati benteng pertahanan Persidafon Dafonsoro, dan bola rebound yang harusnya mampu dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari second line Persiram Raja Ampat gagal.
Nasution Karubaba terlalu deras kontrol bola. Nasution Karubaba telah menciptakan 7 gol. Patrick Wanggai bagi Persidafon dalam 11 laga bersama Persidafon. Ziko Rumkabu, Patrick Wanggai, Tomoyuki Sakai, lemparan ke dalam bagi Persidafon. Ziko Rumkabu, Mongon Ajam yang dituju, disapu oleh Kubai Kudian. Masih on play Timmy Dixon, berbahaya. Rismoyo kali ini bukan pelanggaran, terjatuh Rismoyo. Tomoyuki Sakai, berusaha dikejar Nasution Karubaba, dibiarkan saja oleh Ziko Rumkabu. Ya, salah satu pemain muda yang dimiliki oleh Persiram Raja Ampat, Nasution Karubaba. Ya, tersisa beberapa detik lagi dari waktu normal di babak pertama, di mana kedudukan saat ini 1-2. 2 gol pertama tercipta bagi Persidafon, masing-masing oleh Patrick Wanggai pada menit ke-16 dan Michel Nereh pada menit ke-19, sebelum mampu disusul dengan 1 gol dari Persiram Raja Ampat oleh Bomsong pada menit ke-39. Ya, 1-2 kedudukan saat ini di babak pertama. Peliut panjang Johnny Parera baru saja menandakan bagaimana 45 menit pertama ini usai. Dan 1-2. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dan berubah kedudukan menjadi 1-2. Beberapa saat lagi wasit Johnny Parera akan segera mengawali jalannya babak kedua. Ini dia Persiram Raja Ampat menghadapi Persidafon Davonsoro di babak kedua. Tekanan langsung datang dari Patrick Wanggai ataupun Michel Nereh. Derby Papua di Lebak Bulus yang berlangsung menarik sejak babak pertama tadi. Masih 1-2 kedudukan saat ini. Hanya dalam tempo 3 menit, Persidafon menciptakan 2 gol dan sempat leading dengan 2-0 atas tim tuan rumah Persiram Raja Ampat, sebelum akhirnya pada menit ke-39 oleh Bomsong menciptakan 1 gol bagi tim tuan rumah Persiram Raja Ampat dan merubah kedudukan menjadi 1-2. Tampaknya pelanggaran terhadap Andri Ibo, Ya, menghasilkan kartu kuning. keras sekali Langsung memang. diberikan terhadap Bomsong, Bung Erwin. Cukup berbahaya pelanggaran dari Bomsong. Tidak ragu-ragu Johnny Parera memberikan kartu kuning kepada Bomsong. Ini dia sebuah pelanggaran yang sangat berbahaya bagi karir Andri Ibo. Sebuah sliding menggunting dari Bomsong. Tujuh gol sudah dicetak oleh Bomsong hingga pertandingan sore hari ini. Kembali membahayakan gawang Persidafon. Wow! Gawang yang begitu menganga masih gagal dimaksimalkan oleh Elton Maran. Tinggal mencop bola. Masih jauh melayang di atas gawang Celsius Gepse. Ya, maksud dari Elton Maran memang sudah tepat, tapi hanya eksekusi yang kurang akurat dilakukan oleh Elton Maran. Terlalu keras dan Jauh dari sasaran. betul sekali. Michel Nereh. Masih Michel Nereh membawa crossing. Ya, terlanjur keluar dari lapangan pertandingan. Sebuah crossing yang dilepaskan oleh Michel Nereh.
Pencipta gol kedua bagi Persidafon di babak pertama, Gideon. Tomoyuki Sakai. Bomsong. Diapit dua pemain sekaligus. Memberikan umpan ke sisi kanan, berbahaya. Nasution Karubaba, dan ini dia Sakai. Gol! Akhirnya Persiram Raja Ampat melalui Tomoyuki Sakai merubah kedudukan menjadi 2-2. Ya, sebuah inisiatif serangan di awal babak kedua dan Tomoyuki Sakai yang menjadi eksekutor. Sebuah umpan yang sangat akurat dari Nasution Karubaba, crossing yang sulit sekali diantisipasi oleh para pemain belakang dan penjaga gawang Celsius Gebze. Penempatan posisi yang juga cukup bagus dari Tomoyuki Sakai. Kita lihat bagaimana sebuah crossing dari Nasution Karubaba. Elton Maran yang berada di depan gawang tidak bisa menjangkaunya, tapi masih ada Tomoyuki Sakai sama sekali tidak terkawal. Pemain asal Jepang yang sempat memperkuat Pelita Jaya dan Persiwa Wamena tidak berada dalam posisi offside karena saat umpan dilepaskan, Sakai masih berada di belakang para pemain dari Persidafon. Ini dia gol balasan dari Persiram Raja Ampat yang tidak hanya merubah kedudukan menjadi 2-2, sekaligus menjadi gol pertama bagi pemain asal Jepang ini. Tomoyuki Sakai, 1 gol diciptakan dalam laga ini sekaligus menjadi gol pertama baginya setelah melalui 11 laga bersama Persiram Raja Ampat. Umpan lambung Gideon Bomsong masih terlepas dari jebakan offside. Bomsong dan merubah kedudukan menjadi 3-2. Kembali lahir gol kedua bagi Persiram Raja Ampat di awal babak kedua, merubah kedudukan menjadi 3-2. Luar biasa pencapaian Persiram Raja Ampat di awal babak kedua ini. Ya, ini keadaan berbalik Bung Opan dan pemirsa, bagaimana 2 gol cepat kali ini dihasilkan oleh para pemain Persiram di awal babak kedua setelah mereka menerima 2 gol cepat dari Persidafon di babak pertama tadi, dan waktunya juga tidak terlalu berjauhan, memang hanya sekitar 2 atau 3 menit saja. Berhasil melepaskan diri dari jebakan offside Bomsong sehingga sangat leluasa dan mengarahkan bola ke sisi gawang kosong dari Celsius Gebze tanpa kawalan. Iya, sebuah pencapaian yang luar biasa. Terlepas dari jebakan offside, tampaknya kesalahan dilakukan Marcelo Sirelli, membiarkan Bomsong berdiri sendiri, menerima umpan lambung jauh dari belakang yang dilepaskan oleh Gideon. Sedikit menggiring bola dan tidak disia-siakan menempatkan bola pada sudut yang tepat. Ini dia dengan sangat dingin, sangat akurat, Jean Paul Bomsong. Sebuah selebrasi dari penjaga gawang Wempi Obura yang memang sangat layak dilakukannya. Berbalik unggul saat ini tuan rumah dalam derby Papua menghadapi Persidafon Davonsoro. Isaiah Benson, duel 1 lawan 1 dengan Mitchell, berhasil dimenangkan Benson. Masih jatuh di kaki poin Persidafon. Ubay Kudian, Oktomaniani. Pendek saja diberikan kepada Kubay Kudian. Berpindah ke sisi sebelah kanan Nasution Karubaba kali ini. Masih Nasution Karubaba. Nasution Karubaba berbahaya. Wow! Pelanggaran kembali dilakukan terhadap Bomsong. Offside kali ini Bung Erwin. Ya, sebuah pergerakan dari Bomsong yang masih tertangkap perangkap offside dari pemain-pemain Persidafon. Kita lihat sedikit saja memang lebih berada di depan Andri Ibo sehingga berada dalam posisi offside. 2 gol telah diciptakan Bomsong dalam laga sore ini, menempatkannya telah menciptakan 8 gol sejauh ini sekaligus menjadi top skor yang ketiga bersama Herman Jumave Pandi dengan 8 gol. Ya, cukup unik memang timnya berada di dasar klasemen tapi dia menjadi salah satu pemain yang berada di posisi papan atas daftar top scorer. Wow,
tanpa ampun Andri Ibong menyapu bola. Sebuah penyelamatan yang memang sangat-sangat urgent dan sangat berbahaya, membiarkan pemain sekelas Octavianus Maniani memperoleh bola di daerah pertahanan sendiri, Bung. Ya, karena Otto tadi juga sudah memperlihatkan kualitas umpannya ketika memberikan umpan kepada Bomsong untuk gol pertama. Mengenai kaki kapten ke-11 Christian Warubai, lemparan ke dalam bagi Persiram. Okta Maniani, Tomoyuki Sakai kembali diberikan kepada Octavianus Maniani, terjatuh di kotak penalti Persidafon, bukan pelanggaran. Dibuang oleh Sakai. Ini dia pemain yang baru saja menciptakan gol kedua. Gol balasan bagi Persiram sekaligus menjadi gol pertama baginya. Elton Maran, masih Elton Maran berusaha melepaskan diri. Masih ada Marcelo Sirelli. Ia tampak mengerang kesakitan Elton Maran setelah bersenggolan dengan Marcelo Sirelli. Di lini belakang, para pemain Persidafon ini sebetulnya kehilangan satu pemain yang cukup penting, Bejo Sugiantoro, yang menderita cedera sudah cukup lama, sehingga tidak bisa memperkuat tim. Ini juga yang mungkin menyebabkan pertahanan dari Persidafon ini menjadi cukup rapuh, karena Bejo adalah seorang pemain yang cukup berpengalaman, dan bila dipadukan dengan Juan Marcelo Sirelli memang bisa membuat pertahanan sedikit menjadi lebih kokoh karena pengalaman keduanya. Beban berat kini tentu ada di tim Persidafon, karena secara permainan sejak babak pertama tadi mereka lebih banyak mendapatkan tekanan meskipun berhasil mencuri 2 gol. Sayang sekali tidak bisa dipertahankan keunggulan 2 gol itu. Rasmoyo kali ini, Patrick Wanggai tampaknya melihat posisi penjaga gawang Wempi Obure sedikit keluar dari posisi. Berusaha melepaskan tendangan langsung ke gawang Persiram Raja Ampat, Patrick Wanggai. Kubai Kudian. Ya, perubahan langsung dilakukan oleh Bambang Nurdiansyah setelah tertinggal 2-1 di babak pertama tadi. Masuki babak kedua, tekanan langsung diberikan oleh pemain-pemain Persiram Raja Ampat. Nasution Karubaba kali ini. Bomsong, Gideon, Sanun Al-Kadri. Kembali Nasution Karubaba. Berbahaya, terjatuh Nasution Karubaba namun bukan pelanggaran. Ya, wasit melihat bahwa Elton Maran lah yang melakukan diving di kotak penalti Persidafon Davonsoro. Ia berusaha melakukan diving dan tertangkap oleh wasit Johnny Pareira. Elton Maran yang mencoba untuk melewati Juan Marcelo Sirelli. Ya, sebuah diving yang terlihat oleh wasit Johnny Pareira. Pergantian pemain tampaknya baru saja dilakukan Persidafon. Masuk Yohanes Makanwai. Tomoyuki Sakai. Elton Maran. Dibayang-bayangi Marcelo Sirelli. Masih cukup tangguh Marcelo Sirelli. Rasmoyo kali ini. Serangan balik Persidafon. Marcelo Sirelli. Patrick Wanggai. Masih Wanggai.
Tampaknya pelanggaran oleh Sanun Al-Qadri terhadap Patrick Wanggai. Ya, melakukan stopping yang harus dihentikan oleh Sanun Al-Qadri yang kelihatannya agak terkecoh memang dengan pergerakan dari Patrick Wanggai. Yang menarik adalah meskipun ini pertandingan derby yang biasanya beraroma panas, tapi pemain-pemain kedua tim bisa sama-sama meredam emosi meskipun pelanggaran juga kerap terjadi. Bisa kita lihat bagaimana tadi Patrick Wanggai masih bisa tersenyum meskipun dilanggar oleh Sanun Al-Qadri. Ini dia pemain yang telah menciptakan 7 gol sejauh ini. Menempatkannya sebagai top skor kelima pada pentas Indonesia Super League. Tendangan bebas tampaknya akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan Christian Warobai. Kembali ke Christian Warobai. Berhadapan langsung dengan Oktomaniani. Ziko Rumkabu. Sanun Al-Qadri, Patrick Wanggai disapu oleh Benson. Elton Maran. Marcelo Sirelli. Mengenai badan Gideon tadi, tendangan yang dilepaskan oleh Marcelo Sirelli. Ini dia pemain asal Argentina yang dimiliki Persidafon. Ya, tampaknya perawatan harus diberikan kepada Andri Ibo setelah dilanggar tadi oleh Bomsong. Ya, tampaknya lini pertahanan Persiram tidak ingin memberikan keleluasaan kepada Patrick Wanggai setelah sempat tertinggal 1-2 di babak pertama tadi. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan karena hanya 2 kesempatan saja dimiliki oleh Patrick Wanggai, tapi dia bisa mengirim assist dan mencetak gol. Wow, sebuah antisipasi yang sangat jitu dari penjaga gawang Wempi Obure menyambut umpan lambung yang dilepaskan oleh Ziko Rumkabu. Nasution Karubaba. Gideon kali ini. Lepaskan umpan lambung jauh ke depan Gideon. Tampaknya diarahkan langsung ke Octavianus Maniani. Ya, pergerakan Octavianus Maniani memang harus nantiasa dikawal oleh 2 pemain bertahan sekaligus, Bung. Ya, sebetulnya pelatih Bambang Nurdiansyah di Persiram ini memiliki 2 orang pemain sayap yang cukup potensial, Ottomaniani serta Nasution Karubaba. Pemain yang baru saja Anda sebut berhasil melepaskan tendangan yang sangat keras namun masih jauh dari sasaran, Bung. Ini dia dukungan yang diberikan oleh pendukung setia kedua tim dari bumi Papua. Tampaknya oleh mahasiswa dan mahasiswi dari tanah Papua yang berada di DKI Jakarta, Bung. Christian Warobai dihalau oleh Gideon, kali ini jatuh di kaki Octavianus Maniani, kapten kesebelasan Persiram Raja Ampat. Pendek saja Gideon. Victor Y. Oh, kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Gideon Y. Ya, kita lihat di tribun penonton ada Titus Bonai, striker Persipura. Titus adalah
pemain dari Persiram beberapa musim yang lalu, sempat memperkuat Persiram sebelum akhirnya pindah sempat ke Bontang FC dan akhirnya memperkuat Persipura sekarang. Luar biasa penampilan dari Octavianus Maniani, Bung. Mampu tampil berada pada 3 posisi sekaligus. Gelandang, striker, dan juga tampil sebagai defender kali ini. Tomoyuki Sakai, salah pengertian, Tomoyuki Sakai dan juga Nasution Karubaba dibuang saja oleh Michel Nere. Ini dia pemain yang sanggup memberikan 2 assist dan salah satunya berbuah gol bagi Persiram Raja Ampat. Nasution Karubaba, Tomoyuki Sakai. Pelanggaran tampaknya dilakukan Fauzan terhadap Tomoyuki Sakai. Masuki menit ke-64, kedudukan saat ini 3-2, 5 gol telah tercipta. Setelah 2 gol tambahan bagi Persiram tercipta pada awal babak kedua tadi. Hanya dalam tempo 2 menit, mereka mampu menjebol gawang Persidafon untuk yang ketiga kalinya. Tendangan bebas bagi Persiram, Benson. Menghasilkan tendangan pojok bagi Persiram tentunya. Ya, Benson ini adalah anak asuh dari pelatih Bambang Nurdiansyah semasa Bambang menangani PSIS di tahun 2004. Ketika itu PSIS menjadi runner-up Liga Indonesia, kalah oleh Persik Kediri melalui gol tunggal Christian Gonzalez. Harus ditarik keluar Ngon Ajam digantikan oleh Fernando Pahabol, salah seorang pemain produk dari Persidafon U21 yang musim lalu masih bermain untuk tim U21. Dan dengan ditarik keluarnya Ngon Ajam, tampaknya Ngon harus mengubur dalam-dalam mimpinya sejauh ini, belum mampu menciptakan gol. Octavianus Maniani, masih ada Marcelo Sirelli, pemain yang baru saja masuk. Fernando Pahabol, masih Fernando Pahabol, sangat licin, harus dihalau oleh 3 pemain sekaligus. Ya, tidak terlalu tinggi Fernando Pahabol, menempati posisi sebagai seorang striker. Mengingatkan kita pada sosok Lukas Mandoan di tim Persipura, sama-sama pemain berasal dari tim U21. Hanya saja Lukas Mandoan berasal dari tim U21 Persipura tentu. Ya, hanya berselang 3 menit, Fernando Pahabol langsung memperoleh hadiah kartu kuning dari wasit Johnny Parera. Ini dia Fernando Pahabol. Ya, melakukan kontrol bola menggunakan tangannya. Fernando Pahabol adalah merupakan pemain termuda di kubu Persidafon. Lengkapnya bernama Yohanes Fernando Pahabol, kelahiran tahun 92. Muhammad Fauzan Jamal, pemain yang masuk menggantikan Andri Ibo. Lemparan ke dalam bagi Persiram Raja Ampat. Gideon kali ini, Bomsong kembali jatuh di kaki Gideon. Ya, sebuah safety first. Wow, berbahaya. Terlambat sedikit. Elton Maran, Michel Nere, Christian Warobai, Fernando Pahabol melepaskan diri. Fernando Pahabol sangat cepat, mendelay permainan, sayang sekali Fernando Pahabol.
Ya, memiliki kecepatan memang Fernando Pahabol. Kalau boleh saya ralat, mantan pemain dari Persiwa U21 yang sekarang memperkuat Persidafon, Fernando Pahabol. Selama 2 musim terakhir bermain untuk Persiwa U21, sesama tim Papua, Opan. Iya. Marcelo Cirelli. Michel Nere. Francisco Rumkabu atau Zico Rumkabu. Kembali ke Cirelli. Patrick Wangga yang dituju. Kali ini Christian Warobai. Ya, tampaknya kurang jitu. Sebuah crossing yang dilepaskan oleh Christian Warobai. Octavianus Maniani. Bomsong. 2 lawan 2, sayang sekali. Sebuah heading yang sangat lemah. Dilepaskan oleh Bomsong, menyambut umpan yang dilepaskan Octavianus Maniani. Christian Warobai. Kembali Warobai. Zico Rumkabu. Warobai. Pelanggaran terhadap Fauzan oleh Nasution Karubaba. Oh, sebuah benturan yang tidak dapat dihindarkan oleh kedua pemain. Muhammad Fauzan dan juga Nasution Karubaba. Ya, kita lihat Ya, beberapa pemain Persipura memang ada di tribun Stadion Lebak Bulus. Ada nama Bio Paulin. Sebelumnya juga kita lihat ada Titus Bonai. Marcelo Cirelli berbahaya. Beruntung Persiram Raja Ampat masih memiliki Benson. Fauzan. Rasmoyo. Tekanan masih datang dari Persidafon. Masih mampu dihalau dengan sangat baik oleh Benson yang turun jauh membantu pertahanan bagi Persiram Raja Ampat. Kali ini yang tampak mengerang kesakitan adalah Sanun Al-Qadri. Peluang lain yang dimiliki Persidafon dan lagi-lagi melalui Patrice Wanggai masih mampu dikandaskan oleh Benson. Ya, salah satu instruksi yang diberikan oleh Bambang Nurdiansa terhadap lini pertahanan untuk tidak memberi peluang sedikit pun kepada seorang Patrice Wanggai. Marcelo Cirelli, Benson, Octavianus Maniani, Gideon. Kali ini mengenai kaki Fernando Pahabol. Pemain yang masuk di pertengahan babak kedua tadi menggantikan Mon Ajam. Pelanggaran Zico Rumkabu terhadap Bomsong. Masih 3-2, Persiram unggul dalam derby Papua menghadapi tetangga mereka Persidafon, Davonsoro. 2 gol yang mampu membuat Persiram unggul masing-masing tercipta pada awal babak kedua beberapa menit yang lalu melalui Bomsong dan juga Tomoyuki Sakai. Octomaniani, Fauzan, Michel Nere, Rasmoyo, Bomsong, rebutan bola dengan Christian Warobai. Ya, tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Bomsong terhadap kapten ke-11 Persidafon. Ya, tanpa adanya Edward Ifak Dalam, memang Christian Warobai yang menjadi kapten ke-11 Persidafon. Christian Warobai ini adalah Edu Ifak Dalam. Dua-duanya mantan pemain Persipura. Hanya saja Edu Ifak Dalam menyusul Christian Warobai yang sudah beberapa musim membela Persidafon. Christian Warobai adalah pemain terbaik di Liga Indonesia 2005 ketika Persipura menjadi juara.
Tampaknya protes sedikit dilayangkan oleh Marcelo Zirelli terhadap wasit. Setelah pelanggaran dilakukan pemain Persiram Raja Ampat tadi. Ziko Rumkabu melebar ke kanan, Christian Warobai berhasil direbut oleh Sakai. Serangan balik kembali diperoleh Persiram Raja Ampat. Bomsong dari sisi kanan pertahanan Persidafon, masih Bomsong. Bomsong berusaha mengelabui lini pertahanan Persidafon sebelum akhirnya melepaskan tendangan yang sangat keras oleh Bomsong. Ini dia dalam gerak lambat bagaimana Bomsong mengecoh Edison Ames dan bam! Tendangan keras yang masih mampu digapai oleh penjaga gawang Celsius Gepse. Ya, benar-benar menyulitkan pertahanan dari Persidafon. Bomsong di babak kedua ini. Hanya saja setelah melepaskan tendangan dengan kaki kiri tadi kelihatan Bomsong tergeletak, mungkin sedikit mengalami cedera. Iya, pemain yang telah memperoleh atau menciptakan 2 gol dari 3 gol yang dimiliki Persiram akhirnya harus mendapatkan perawatan dari tim medis Persiram Raja Ampat. Dan ini dia Patrick Wanggai memasuki babak kedua. Tampaknya Bambang Nurdiansyah menginstruksikan kepada lini pertahanan untuk tidak memberi ruang sedikit pun terhadap pemain yang bersinar dalam SEA Games beberapa waktu yang lalu, Patrick Wanggai. Octavianus Maniani. Ya, ada 2 orang pemain ex-SEA Games yang sekarang ada di lapangan. Salah satunya adalah Otto Maniani yang bisa kita saksikan menjadi kapten kesebelasan Persiram, serta Patrick Wanggai tentunya di kubu Persidafon. Fauzan. Zirelli kembali ke Fauzan. Dua pergantian pemain telah dilakukan Persidafon di babak kedua ini. Memasukkan Fauzan dan juga Fernando Pahabol. Peluang bagi Fernando Pahabol. Masih Fernando Pahabol. Ya, tampak sedikit egois. Pahabol berusaha untuk menjebol gawang Persiram Raja Ampat dari sudut yang sangat-sangat sempit. Sulit memang Fernando Pahabol karena ada sejumlah pemain belakang dan hanya ada Yohanes Makanuai yang berada di dekatnya, sehingga agak kesulitan untuk melepaskan umpan. Ini dia Fernando Pahabol. Lepaskan crossing ke tiang jauh namun jatuh di kaki Octo Maniani. Disapu saja oleh Benson. Tampaknya salah satu striker veteran dari Persidafon, ya, atau dari Persiram Raja Ampat, Martin Tau, baru saja dimasukkan oleh Bambang Nurdiansyah. Cukup parah kelihatannya cedera dari Bomsong sehingga harus ditarik keluar lapangan dan digantikan oleh Martin Tau. Tentu sebuah kerugian bagi Bambang Nurdiansyah dan Persiram jika Bomsong menderita cedera yang cukup serius, karena setelah ini mereka harus bertandang ke kandang PSAP Sigli dan PSMS. Sementara Bomsong adalah mesin gol utama bagi Persiram. Ya, dan sempat terlihat dari kejauhan bagaimana Bomsong akhirnya kembali mampu berjalan, Bung. Setelah mendapatkan perawatan dari tim medis. Sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa tampaknya cedera yang dialaminya tidak terlalu parah. Rasmoyo. Masih Rasmoyo. Pahabol. Memberikan umpan pendek, mampu terbaca dengan baik oleh lini pertahanan Persiram Raja Ampat. Upaya lain dari Pahabol. Rebutan bola sesama pemain muda yang dimiliki
tanah Papua. Ya, Nasution Karubaba kelahiran 89 sama dengan Ottomaniani, sebuah ataupun seorang pemain yang mungkin akan bisa bersinar di masa depan. Ia tampak mengalami kram. Salah seorang pemain Persidafon. Dan acungan jempol lainnya patut kita berikan kepada kedua tim bagaimana dua pemain Persiram juga memberikan uluran tangan membantu. Dan ini dia Titus Bonai alias Tibo. Pemain yang tampil gemilang berduet dengan Patrick Wanggai sebagai striker timnas Indonesia pada ajang SEA Games, mempersembahkan silver medals atau medali perak bagi Indonesia. Ya, Persipura beberapa hari yang lalu selesai bertanding ataupun hari Selasa selesai bertanding melawan Persija di Jogja dengan hasil kekalahan 1-0 dan dua pemain dari Persipura kelihatan di tribun Stadion Lebak Bulus, Titus Bonai serta seorang pemain belakang Bio Paulin. Mereka akan kembali bertanding pada tanggal 15 melawan Pelita Jaya di Jayapura. Ada kemungkinan pesawat mereka sedang transit di Jakarta sehingga mereka bisa sejenak menyaksikan pertandingan derby Papua. Ziko Rumkabu, Patrick Wanggai, masih ada Nasution Karubaba. Tekanan masih terus diberikan Persidafon. Pelanggaran terhadap Gideon. Kali ini oleh Edison Ames. Ya, harus mendapatkan perawatan tampaknya Gideon setelah kakinya terbentur oleh pergerakan dari Edison Ames. Ya, cukup unik memang kaki Gideon Wae ternyata kalah keras dengan badan ataupun kepala dari Edison Ames. Memang pelanggaran bagi kita tunggu apa keputusan dari wasit Johnny Pereira, tapi kelihatan bahwa Edison Ames menundukkan kepala terlalu rendah sehingga mengenai kaki dari Gideon Wae. Instruksi dari salah seorang asisten pelatih Persidafon. Ya, pada kompetisi Indonesia Super League musim ini, khususnya di putaran pertama, Persiram Raja Ampat yang bermarkas di Kota Sorong, Papua, harus menjadikan Lebak Bulus sebagai home base sementara bagi mereka. Sambil menunggu stadion kebanggaan mereka di Kota Sorong, Stadion Kilometer 16 selesai direnovasi. Ya, ada kemungkinan bulan Maret Opan Stadion Wombik di Sorong bisa dipakai sebagai kandang dari Persiram Raja Ampat. Memang kalau bermain di kandang tentu motivasi anak-anak Persiram ini kemungkinan besar akan semakin meningkat. Ini juga yang membuat pelatih Bambang Nurdiansyah semakin bersemangat kalau saja sampai Maret mereka bisa kembali ke kandang untuk menjamu lawan-lawannya. Christian Warobai masih mampu dihalau Sanul Al-Qadri. Marcelo Sirelli. Masih Sirelli. Ziko Rumkabu. Terus berupaya pemain-pemain Persidafon mencari celah. Berusaha menyamakan kedudukan Fauzan kali ini. Rasmoyo. Terlalu lemah, kurang jelas. Komunikasi Rasmoyo dan juga Fauzan jatuh di kaki pemain Persiram Raja Ampat.
Tekanan datang dari Sakai kali ini. Tomoyuki Sakai dibayang-bayang 3 pemain sekaligus dari Persidafon. Gideon, Octavianus Maniani. Octavianus Maniani masih lemah, tendangan yang dilepaskan oleh Octavianus Maniani. Tidak terlalu keras sehingga masih bisa diantisipasi dengan tepat oleh Celsius GFC. Tendangan dari Ottomaniani. Elton Maran pendek saja, Octavianus Maniani berbahaya. Dan ini dia gol keempat. Lahir bagi Persiram Raja Ampat atau yang ketiga sepanjang babak kedua. Dan kali ini sang striker veteran Martin Tau yang masuk menggantikan Bomsong, membuktikan ketajamannya, merubah kedudukan menjadi 4-2. Ya, umpan akurat dari Ottomaniani dan sebuah penyelesaian yang sangat dingin dari Martin Tau, striker yang selama ini menjadi penghuni di bangku cadangan dan dimasukkan untuk menggantikan Bomsong yang cedera, membuktikan diri bahwa dia masih cukup tajam. Sangat dingin penyelesaian dari Martin Tau tadi, kita lihat crossing dari Ottomaniani, tidak ada yang bisa mengantisipasi para pemain Persidafon sehingga disentuh sedikit saja oleh Martin Tau. Ini dia salah satu kelebihan dari Octavianus Maniani. Tidak hanya mampu tampil sebagai goal getter, namun juga senantiasa tampil sebagai assist man, memberikan umpan-umpan yang sangat jitu, sangat terukur kepada striker Persiram Raja Ampat. Dan ini adalah merupakan assist kedua baginya yang membuahkan gol bagi Persiram Raja Ampat. Ya, penyelesaian yang sangat dingin dari Martin Tau, tidak menendang bola dengan sekencang-kencangnya, hanya membelokkan arah ataupun mengubah arah dengan sentuhan yang cukup tenang, tapi sudah cukup untuk menjebol gawang dari Persidafon. Gol keempat bagi Persiram Raja Ampat sekaligus menjadi gol pertama bagi seorang Martin Tau dalam Indonesia Super League musim ini. Ya, tampaknya salah seorang pemain Persidafon, Ziko Rumkabu, mengerang kesakitan. Dan pergantian pemain untuk yang kedua kalinya akan dilakukan kubu tuan rumah. Masuk Yan Cheyo menggantikan striker muda Elton Maran. Edison Ames memperoleh kartu kuning dari wasit Johnny Parera. Sempat melakukan protes terhadap wasit Edison Ames. Dan ini dia Yan Cheyo menggantikan Elton Maran. Ya, sekedar informasi saja untuk pemirsa yang menyaksikan beberapa pemain Persipura seperti Titus Bonai dan Bio Paulin yang berada di Stadion Lebak Bulus. Mereka sedang berada di Jakarta. Benson berbahaya dan Sakai gol! Gol yang sangat-sangat mudah kembali diperoleh Persiram Raja Ampat dan menjadi gol kedua bagi Sakai dalam laga sore ini. Luar biasa, Persiram Raja Ampat di babak kedua 5-2. Ya, sebuah comeback yang sangat luar biasa dari anak-anak Persiram. Setelah tertinggal 2-0, mereka mengunci para pemain Persidafon, tidak bisa mencetak gol lagi dan membalas dengan 5 gol. Kali ini diciptakan oleh Tomoyuki Sakai, gol kedua dari Sakai. Sebuah tendangan keras dari Benson yang masih bisa diblok, tapi bola rebound disambar oleh Tomoyuki Sakai untuk mencetak gol keduanya. Tambahan gol dari Tomoyuki Sakai menghiasi laga sore ini. Hujan gol terjadi di Lebak Bulus. 7 gol telah tercipta sepanjang 87 menit. Ini dia Tomoyuki Sakai dengan sangat dingin mengecoh Marcelo Sirelli, membuat kubu Persiram kegirangan. Unggul sangat-sangat telak 5-2 sejauh ini. Sebuah perolehan yang luar biasa setelah tertinggal 1-2 di babak pertama tadi.
Ya, sekedar menyambung informasi tadi, Bung Opan, beberapa pemain Persipura terlihat di stadion ini, Titus Bonai dan Bio Paulin, karena mereka sedang menunggu keputusan final dari AFC soal keikutsertaan mereka di Liga Champions Asia. Kalau disetujui, tentu mereka akan berangkat ke Australia untuk melakukan pertandingan Liga Champions Iya, Asia. kita tentunya berharap agar keberadaan Persipura sebagai tim terbaik di Indonesia tetap mampu membawa harum nama bangsa dan negara berlaga di pentas sepak bola paling bergengsi di Asia, Ya, Piala Champions, mewakili Indonesia sebagai sang kampion, agar polemik yang ada tidak serta-merta menggagalkan ambisi mereka untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Marcelo Sirelli, Patrick Wanggai melebar ke kanan, Yohanes Makanwai, Patrick Wanggai, masih Patrick Wanggai. Patrick Wanggai berhasil direbut dengan sangat baik oleh Tomoyuki Sakai, mengagalkan ambisi Persidafon untuk memperkecil ketertinggalan mereka. Yance Yo, Benson, ya sedikit berubah posisi Benson setelah Yance dan juga Martin Tao masuk. Martin Tao, Gideon, Nasution Karubaba, Sakai, pencipta 2 gol bagi Persiram Raja Ampat, Octavianus Maniani. Tampak semakin santai pemain-pemain Persiram Raja Ampat menerapkan ball position strategi. Ya, tersisa kurang lebih 2 menit tambahan waktu di babak kedua dari waktu normal, di mana peluang bagi Patrick Wanggai, Persidafon, di daerah pertahanan Persiram Raja Ampat, Yohanes Makanwai, Rasmoyo. Ya, sangat dingin. Benteng pertahanan Persiram Raja Ampat sangat tenang menghalau peluang demi peluang yang tercipta oleh Persidafon. ya Persidafon pernah mencatat skor yang mungkin bisa dibilang terbesar dalam sebuah pertandingan ketika mereka kalah dengan skor 4-5 melawan Persela beberapa waktu yang lalu. Sebuah skor yang cukup besar, 9 gol dalam satu pertandingan. Dan juga dalam laga sebelumnya menghadapi Sriwijaya FC, mereka juga takluk dengan skor yang sangat telak 5-0 tanpa mampu membalas sama sekali, dan ini adalah merupakan skor atau 5 gol yang tercipta ke gawang mereka untuk yang ketiga kalinya. Betul sekali. Dalam sebuah pertandingan kebobolan 5 gol tentu menjadi sebuah catatan bagi lini belakang Persidafon, tapi ini mereka mencapainya dalam 3 pertandingan. Dan ini pertandingan. peluang bagi Persidafon. Sangat disayangkan bagaimana Patrick Wanggai, sang striker andalan, masih gagal menjebol gawang untuk yang kedua kalinya bagi Persidafon. Sebuah tendangan yang sangat keras masih mampu diblok dengan sangat baik oleh penjaga gawang Wempi Obure. Iya, dan wasit Johnny Pereira baru saja meniupkan peluit panjangnya pertanda 2 kali 45 menit telah usai dan unggul telak 5-2 Persiram Raja Ampat. Mereka berhasil menciptakan 4 gol sekaligus sepanjang